Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema Isra Mi'raj di antara keyakinan dan sains. Sebelum kita melanjutkan tema pokok gagasan rasionalitas Qur'ani, kita selingi dulu dengan diskusi mengenai tema-tema populer atau tema-tema rangkaian sejarah tentang berbagai hal dalam kehidupan beragama. Berkenaan dengan bulan Rajab ini, mungkin kita bisa mendiskusikan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak pertanyaan dan pendapat dalam menyikapi hal ini. Misalnya, apakah peristiwa tersebut dialami secara fisik atau bukan, atau pendapat para saintis yang mengatakan bagaimana mungkin manusia biasa melakukan hal itu karena diperlukan syarat-syarat material objektif tentang perlindungan tubuh, pemenuhan oksigen, dan lain sebagainya. Bagaimana rasionalitas Qur'ani menanggapi hal ini, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan memang ini bulan Rajab nih Pak Jul ya. Dan Rajab mungkin kita bahas sedikit tentang peristiwa Isra yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lihat makna atau apakah ada hubungan keyakinan yang berkaitan dengan sains yang menurut pendapat para saintis. Yang pertama mungkin saya pengen menyatakan memberikan atau menunjukkan bahwa Allah ini memberikan tanda, bukti, simbol-simbol atau berbagai fenomena yang ada pada diri kenabian ini untuk menunjukkan entitas atau eksistensi Allah. Nah, dengan melalui tanda-tanda inilah Allah menunjukkan segala fenomena ini, tanda-tanda ini gitu, bukti-bukti gitu. Nah, pemberian tanda bukti-bukti ini kalau kita lihat ini disesuaikan dengan perkembangan budaya manusia. Artinya budaya manusia, bagaimana manusia pada waktu itu hidup, intelektualnya, produk-produk intelektualnya, produk budaya sesuai dengan nabi-nabi yang diutus pada masa itu gitu. Misalnya kalau kita lihat kisah Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa membelah laut menjadi ular. Nah, karena pada waktu itu masyarakat budaya-budaya seperti itu berkembang gitu. Nah, demikian juga misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf gitu. Nah, termasuklah terakhir Isa alaihissalam gitu. Bagaimana Isa alaihissalam pada waktu itu perkembangan penyakit-penyakit yang sangat menakutkan pada waktu itu, penyakit kusta misalnya. Nah, itu Isa alaihissalam dengan kenabiannya bisa menyembuhkan apa yang sedang berkembang di dalam apa yang diketahui masyarakat gitu. Kenapa? Karena memang tingkat pemikiran, tingkat budaya pada waktu itu ya berkembang demikian rupa sehingga agar tujuannya agar rasio manusia itu dia bisa tunduk gitu, bisa percaya, bisa yakin dengan tanda-tanda itu bahwa bahwa kenabian yang diutus oleh Allah itu benar, dan Allah itu ada, eksistensi Allah yang diceritakannya itu ada gitu. Nah, ini tanda-tanda yang diberikan Allah. Apakah ini yang kita sebut dengan mukjizat? Nah, biasa kan kita menyebut hal ini dengan
mukjizat gitu. Mukjizat, Allah memberikan mukjizat kepada nabi-nabi gitu. Biasa Pak, ya sampai hari ini kita mengatakan mukjizat gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah tidak pernah menyatakan atau menyebut kejadian-kejadian yang fantastis yang dialami oleh itu nabi itu adalah mukjizat. Nah, Allah tidak pernah menggunakan kata mukjizat. Allah memberikan tanda-tanda, bukti-bukti melalui simbol. Segala fenomena di alam ini di dalam Al-Qur'an itu semuanya Allah sebut dengan al-ayat. Nah, kenapa Allah sebut al-ayat? Kalau kita lihat, kita udah bahas al-ayat. Al-ayat itu ya seluruh fenomena yang ada di dunia ini, di alam ini. Allah tidak pernah berbicara tentang al-ayat di alam-alam lain gitu. Nah, yang kedua, al-ayat dengan pemahaman al-ayat yang kita katakan sebagai fenomena tadi, berarti apa yang diberikan oleh Allah terlepas kita tahu atau tidak, tapi itu bersifat objektif, artinya dapat dipikirkan, bisa dinalar dengan rasional gitu. Nah, ini yang saya katakan. Jadi Al-Qur'an tidak pernah mengenal al-ayat gitu. Al-Qur'an tidak mukjizat. Gitu. Jika demikian, al-ayat adalah setiap tanda, simbol atau fenomena yang ada dan yang terjadi dalam matriks atau di dalam semesta ini yang bersifat wujud material. Iya, itu jelas gitu. Karena banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal itu. Misalnya Allah katakan wafil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun, terjadinya siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ar wan nar wal laili, itu segalanya Allah katakan la ayatun li ulil albab, untuk manusia-manusia yang ulul albab. Jadi semua kejadian-kejadian fenomena itu ya disebutkan Allah al-ayat gitu. Fenomena yang ada di alam dunia ini, di dalam semesta ini. Apakah peristiwa Isra Mi'raj juga adalah merupakan ayat dalam bentuk wujud material? Kalau begitu kan tinggal lihat ayatnya saja kan. Nah, kalau lihat ayatnya saja gampang sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya di surah di surah Isra ya, surah Al-Isra ayat 1, Allah katakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, itu Allah katakan linuriyahu min ayatina. Jadi Allah katakan bahwa terjadinya peristiwa Isra ini adalah linuriyahu min ayatina. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah itu min ayatina, sebagian dari tanda-tanda fenomena-fenomena dari Allah. Ini ayat-ayat kami katanya. Jadi Allah tidak mengatakan di sini menggunakan kata mukjizat di sini. Itu yang artinya yang dialami berdasarkan ayat ini, tujuan peristiwa Isra tadi adalah Allah ingin menunjukkan fenomena dalam alam ini dalam bentuk-bentuk wujud material objektif. Apakah juga peristiwa itu dialami Nabi dalam bentuk fisik? Nah, kalau ini kan memang ada pertentangannya. Ada yang mengatakan itu pengalaman subjektif, ada yang mengatakan dalam bentuk fisik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita kan pernah membahas makna kata sabaha di tema 63 atau 64 kemarin itu kan. Nah, kita kan tentang 63 64 itu tasbih material. Tasbih material dan tasbih evolusi waktu itu kita bahas gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa kata sabaha ini kan bermakna bergeraknya benda. Itu makna aslinya. Ada juga yang mengatakan bergeraknya sesuatu, ibarat sesuatu bergerak di atas air. Itu, nah, bergerak suatu benda dia tapi pada posisi dan sistem tertentu. Misalnya air dia mengikuti gerak gelombang, gerak riak. Nah, itu makna daripada sabaha. Artinya ada sesuatu, misalnya
disinilah kita memahami kata tasbih, bagaimana segala sesuatu alam ini bertasbih. Artinya dia bergerak dengan poros-poros dan sistem-sistem tertentu. Nah, berdasarkan tadi ayat 1 ini, ayat 1 Al-Isra ini kan tadi dikatakan subhana. Nah, ini kan menggunakan kata sabaha, tapi nah, dari pemahaman ini sebagaimana yang kita uraikan kemarin di tema 63 itu, jadi sangat jelas dan sangat pasti dan tidak ada keraguan apa yang diinformasikan Al-Qur'an itu, bahwa peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fisik, bukan pengalaman subjektif dalam bentuk mimpi, dalam bentuk imajinasi atau dinampak-nampakkan oleh Allah gitu. Jadi di sini jelas dengan penggunaan itu, awalnya Allah sudah menjelaskan bahwa ini adalah suatu peristiwa fisik. Jika melihat jarak dan rentang waktu, berarti yang dialami Rasulullah adalah kecepatan cahaya. Bagaimana perlindungan fisik dan pemenuhan oksigen yang mutlak diperlukan? Nah, ini yang kadang-kadang ini yang jadi masih yang sering ditanya di dalam ceramah, di dalam pengajian. Nah, kita cukup puaslah dengan jawaban-jawaban, ya itu kan mukjizat Allah, jangan dipikirkan, kita harus yakin gitu. Tapi kalau kita coba melihat lagi apa yang tadi ditanyakan Pak Jul tadi, ini berkaitan dengan melihat jarak tempuh. Ini kan tentu berkaitan dengan kecepatan ini, dengan kecepatan, berkaitan dengan alat pemenuhan oksigen ya. Nah, ini manusia rasional ini harus mendapat jawaban gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya masalah kecepatan cahaya itu mungkin udah selesai lah, artinya udah selesai. Banyak riwayat yang mengatakan Rasulullah mengendarai sejenis alat kendaraan yang namanya burak. Nah, burak ini kan dari kata barkun, artinya cahaya, kilat. Artinya ya itu sudah mengindikasikan ada kecepatan seperti itu yang dialami oleh Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana tentang perlindungan fisik, tentang pemenuhan oksigen gitu. Nah, mengenai ini mungkin kita dapat melihat kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Jadi coba kita lihat sekarang barakna haulahu diterjemahkan biasa di sekelilingnya Rasulullah itu dipenuhi dengan berkah gitu. Nah, sekarang kita coba melihat dari kata berkah tadi, al-barakah atau al-birkah itu kan. Di sini kata ini dari kata barakah. Barakah ini memiliki makna, dia berbagai makna, tapi tidak jauh dari himpunan kata itu gitu. Nah, makna kata awal daripada barakah ini adalah sesuatu yang berkembang dan bertambah. Ini makna umumnya, berkembang dan bertambah, makna yang pertama. Makanya kalau kita dapat kue misalnya, ambil barkahnya lah supaya bertambahlah, berkembang dan bertambah gitu. Nah, ini makna yang pertama. Terus dada unta. Biasa unta kalau nyimpan air atau di leher itu bagian nyimpan airnya itu disebut juga barakah gitu. Nyimpan air gitu. Nah, jadi makna yang lain daripada dari makna yang lain dari kata barakah ini sumber atau wadah yang menyimpan komponen air. Makanya tadi karena komponen air ini kan memberikan satu kehidupan, satu ini kan. Makanya tadi unta tadi itu, nah tempat ininya dia disebut barakah juga, karena unta kan kita tahu banyak minum
Oh, minum air itu disimpan itu. Nah, ini di dalam kata baraka juga. Nah, atas dasar ini juga kata baraka ini kolam sumber air, mata air kolam itu yang airnya nambah terus tidak berhenti itu di dalam bahasa Arab kolam disebut albirkah juga. Disebut albirkah, baraka gitu. Nah, ini makna daripada kata baraka. Nah, kita tahu bahwa komponen-komponen air yang ada yang tadi kita katakan tempat menyimpan air ini kan dia kan terdiri air ini kan berdasarkan sains ini kan dia berdasarkan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen gitu. Nah, ini molekul-molekul ini kan dia kan terikat secara kovalen membentuk air. Nah, ini kalau dia terurai dia akan menjadi oksigen gitu karena dia mengandung oksigen. Nah, disinilah Allah mengatakan barakna haulahu. Jadi kami lengkapi dengan satu wadah material yang di dalamnya ada komponen-komponen, ada komponen hidrogen dan oksigen. Nah, di sini kalau ditanyakan tadi berarti pemenuhan oksigen Allah sudah berikan dari kata istilah barakah tadi, barakna haulahu tadi. Artinya keberangkatan Rasulullah itu pertimbangan rasionalnya jelas Allah memberikan kata ada sesuatu material yang melindunginya, yang material itu mampu menghasilkan oksigen. Nah, makanya digunakanlah kata barakna haulahu. Haulahu ini kan artinya mengelilingi, melingkup gitu, mengelilingi sesuatu gitu. Nah, ini yang dimaknai gitu. Berarti tujuan Isra yang dialami Nabi adalah fenomena alam yang ingin ditunjukkan Allah. Itu kan udah saya katakan tadi itu kan linuriyahu min ayatina. Jadi Allah bukan menunjukkan mukjizat tapi menunjukkan ayat segala fenomena yang ada di alam semesta ini. Bagaimana dengan Sidratul Muntaha yang dipahami di sana adanya surga yang nanti akan ditinggali orang-orang yang beriman? Apakah ini juga salah satu bagian dari alam semesta atau di luar sistem alam semesta? Nah, kalau ini kita harus melihat dulu makna jannah. Nah, di sini kan di Sidratul Muntaha ini Allah katakan ada jannatul ma'wa. Nah, jannah ini kan sudah kita bahas nih. Jannah di tema 20 dan 21 tentang surga jannah Adam gitu, apakah di bumi atau di langit gitu. Nah, di dalam tema itu jannah ini kan sudah kita jelaskan memiliki beberapa makna. Tapi makna itu bisa digunakan, makna itu digunakan juga di dunia, di alam semesta ini, digunakan juga untuk yang bukan di alam di alam semesta. Nah, jannah ini kita sudah bahas di dalam Al-Qur'an, itu artinya bisa kebun, bisa taman, bisa hutan-hutan tropis dan yang dipenuhi dengan pohon daun-daun dan buah-buahan. Dan juga digunakan jannah ini digambarkan Allah nanti di alam akhirat. Jadi kata jannah ini ada dua, bisa digunakan di alam dunia, bisa digunakan di alam akhirat gitu. Nah, sedangkan al-ma'wa ini kan artinya tempat tinggal. Jadi jannatul ma'wa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Sidratul Muntaha, di sana ada jannatul ma'wa, ya kan? Artinya ada tempat tinggal. Nah, ini yang sekarang jadi perdebatan. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah pergi ke surga yang sudah disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman itu. Nah, Rasulullah sudah mengunjungi surga, neraka katanya di situ. Nah, ini karena di sini jannatul ma'wa ini dipahami hanya satu-satunya makna adalah surga tempat tinggal untuk orang beriman di negeri akhirat nanti. Nah, inilah pemahaman kita gitu. Nah, ini pemahaman kita gitu.
Jadi yang dimaksud dengan Jannatul Ma'wa yang dikunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha itu, apakah suatu tempat dengan semesta ini, dalam semesta ini yang ada di antara planet-planet yang ada? Nah, tadi kan kita katakan Jannatul Ma'wa ini kan ada dua nih penggunaan kata ini oleh Allah kan. Satu, bisa jannah ini digunakan di alam semesta ini, nah, termasuk alam semesta ini, universe inilah. Oh, beberapa sistem semuanya itu alam semesta gitu. Dan ada juga digunakan Allah untuk negeri akhirat nanti gitu. Nah, tadi pertanyaannya, jadi Jannatul Ma'wa yang dimaksudkan ini apakah ada di alam semesta ini? Di alam semesta. Kan gampang. Kalau gitu lihat aja yang kejadian ini dimaksudkan Allah katakan ayat atau bukan gitu. Nah, tadi kan pertama ketika di Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jelas Allah katakan ini linuriyahu min ayatina, fenomena-fenomena saja gitu yang dialami oleh Rasulullah gitu. Nah, sekarang bagaimana di mana Sidratul Muntaha? Nah, kalau kita lihat lanjutan daripada ayat itu, kalau kita lihat di ayat 18 itu kan sudah dijelaskan bahwa apa yang dialami di Sidratul Muntaha yang namanya Jannatul Ma'wa itu Allah katakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah memperlihatkan kepada Rasulullah ini tentang ayat-ayat yang lebih besar lagi gitu. Nah, tapi di sini Allah menggunakan ayat, artinya letaknya di dalam semesta ini, entah di planet, di mana. Tapi yang jelas Rasulullah sudah ke sana, ada satu tempat yang bisa ditinggali yang subur gitu. Nah, loh kenapa? Lah Allah mengatakan ayat. Nah, berbeda dengan Allah kalau menjelaskan Allah Jannatul Ma'wa untuk orang-orang orang beriman nanti. Nah, itu Allah katakan misalnya kalau kita lihat di surah As-Sajdah ayat 19 itu kan Allah katakan amallazina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Nah, orang-orang yang beriman nanti dan beramal saleh nanti di akhirat nanti itu dia menempati falahum jannatul ma'wa. Dia menempati juga namanya Jannatul Ma'wa. Tapi Jannatul Ma'wa itu yang di surga itu kata Allah nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan-balasan nanti kalau setelah kiamat nanti akan diadakan surga bagi orang yang yang beriman. Nah, itu ayat Sajdah 19 itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran kan mengatakan negeri akhirat itu segala macam itu adanya kan nanti setelah bumi dan langit ini diganti dengan bumi yang lain. Nah, bagaimana mungkin ini dikatakan bahwa Jannatul Ma'wa yang jelas Allah mengatakan ini ayat, kita tetap ngotot ini di surga gitu. Nah, maksudnya di surga yang nanti akan ditinggali orang beriman gitu. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan makna-makna seperti ini gitu, agar tidak terjadi mitos atau keyakinan-keyakinan yang tidak mempunyai dasar Qur'ani. Apa yang dapat dimaknai dari peristiwa ini bagi umat manusia, khususnya umat Islam? Nah, kalau tadi kan kita katakan awalnya kan tadi Allah memberikan tanda-tanda yang kita sebut tanda kutip lah, mukjizat tadi kan disesuaikan dengan zaman. Nah, Rasulullah ini kan nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelahnya. Artinya perkembangan umat manusia ke depan, nah ini akan semakin maju. Nah, Allah memberikan peristiwa ini, contoh-contoh ini untuk menghadapi kemajuan-kemajuan manusia ke depan di peradaban manusia. Kita tahu bahwa ke depan peradaban manusia ini kan semakin ilmiah. Jadi semuanya harus dijawab dengan logis, dengan rasional gitu. Nah, ini Allah memberikan peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena seperti ini. Nah, hari ini misalnya kemarin kita sudah membahas kompresitas budaya. Akhirnya ada ruang yang terkompres segala macam itu kan. Nah, hari ini kan definisi ruang
ini kan sudah selesai. Ruang sudah selesai didefinisikan oleh ilmu sains dan teknologi gitu. Artinya dimanapun tempat di alam semesta ini sudah bisa dipetakan gitu. Nah, ini sudah selesai. Waktu juga sudah selesai. Waktu jarak juga waktu dan jarak juga sudah selesai didefinisikan. Tinggal yang kita dibicarakan oleh manusia modern ini kan kecepatan. Nah, jarak sudah tidak jadi masalah lagi. Ini yang dibicarakan sekarang selalu kecepatan. Nah, dengan peristiwa yang dialami Rasulullah ini, Allah memberikan contoh dengan kecepatan seperti yang dilakukan dengan penggunaan burak tadi, cahaya tadi, Rasulullah bisa menjelajahi kosmos ini, menjelajahi alam semesta ini, di mana di alam semesta ini ternyata ada tempat tinggal, ada tempat yang subur yang Allah katakan jannatul ma'wah. Inilah yang sekarang sedang dikejar oleh manusia modern, ya kan? Membuat pesawat kecepatan udara, cahaya, mencari tempat-tempat yang ada kehidupan. Ini yang kita kejar. Nah, disinilah Allah pengen menunjukkan, yang lu pikirin itu kan nabi gua kan udah ke sono katanya, seperti yang nabi-nabi lain. Sihir kau ini kan ya Sulaiman lebih hebat lagi. Nah, inilah yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh enggak kita mengikuti ini? Ya boleh, karena nabi ini kan contoh. Nah, silakan kalau Rasulullah sudah mengunjungi ada tempat di ruang angkasa, ya Allah mengatakan di surah Ar-Rahman ya silakan saja. Kau mau mengarungi ruang angkasa, silakan. Tapi ingat kata Allah, la tanbuzu illa bisultan. Harus ada dengan sains, ilmu pengetahuan. Nah, ini. Jadi kalau saya tanya Pak Jul, berarti yang melaksanakan perintah Allah ini dalam konteks sains ini umat muslim atau bukan gitu? Islam. Nah, Umat Islam. Iya, tapi yang sudah mencapainya siapa? Umat Islam. Oh iya, bukan. Nah, jadi ini yang harus kita pikirkan gitu. Seharusnya umat Islam yang mencapai hal-hal ini, tapi sekarang tidak gitu. Nah, ini makna daripada salah satu daripada peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita ambil gitu. Sebelum diskusi ini diakhiri, satu lagi yang saya tanyakan Pak Iswan, apakah tujuan pokok Isra Mi'raj berdasarkan Al-Quran untuk menerima perintah sholat sebagaimana yang sering kita dengar ceramah-ceramah selama ini? Nah, tadi kan sudah kita bahas. Jelas 2 kali Allah menyatakan peristiwa Rasulullah ini adalah Allah ingin memperlihatkan al-ayat, tanda. Sholat bukan tanda, itu amar, perintah gitu. Nah, ini nanti kita bahas lah apa hubungannya itu. Tapi yang jelas, kalaupun tidak ada peristiwa Isra Mi'raj, kita tetap sholat. Karena apa? Karena dalam Al-Quran kan Allah memerintahkan kita untuk sholat gitu. Jadi tak ada Isra Mi'raj pun tetap sholat. Lalu kenapa? Karena perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, aqimus salat 17 kali Allah katakan aqimus salat, kata sholat, sholat. Ya kan? Artinya tidak ada peristiwa Mi'raj yang katanya Nabi bolak-balik sampai berapa kali itu ngambil perintah sholat itu, tidak ada itu pun. Al-Quran itu cerita, ini jelas Al-Quran menyatakan bahwa kita harus sholat. Nah, artinya kesimpulannya itu. Artinya tak ada Isra Mi'raj pun Al-Quran sudah memerintahkan kita sholat. Saya kira hanya itu. Masalah lain nanti mungkin kita bahas. Terima kasih Pak Iswan. Sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, peristiwa Isra adalah salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi ayat-ayat atau tanda-tanda Allah. Perjalanannya dalam bentuk fisik dengan memenuhi standar-standar ilmiah bagi ilmu pengetahuan modern. Dalam perjalanannya ke gugus bintang di jagat raya, Nabi sampai pada suatu tempat yang subur
dan bisa ditinggali manusia yang disebut Jannatul Ma'wa yang ada di alam semesta di dunia matriks ini, bukan di negeri akhirat atau di luar alam semesta. Kata Jannatul Ma'wa juga selain digunakan untuk menunjuk lokasi di gugus bintang sebagai ayat-ayat Allah, digunakan juga untuk menyebut tempat tinggal yang kita kenal sebagai surga yang diperuntukkan orang yang beriman. Manusia diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi SAW mengarungi jagat raya jika mampu dan tidak akan bisa kecuali dengan ilmu pengetahuan. Mengapa Isra? Karena agar manusia ke depan yang semakin memasuki peradaban ilmiah meyakini bahwa Allah, Muhammad, dan informasi Al-Quran itu benar adanya. Demikian kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.